Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik. Halo. Oke, salam pramuka. Salam. Oke, masih bersama saya, Kak Awang Dan Kak Rais. Ya. Oke. Pada hari ini kita akan belajar lagi, Kak Rais. Ya, kita akan mengulas tentang tali menali dan pioneering dalam kehidupan sehari-hari, Kak. Contoh kegiatan pioneering yang bisa kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Oke, sudah belajar mengenai tali temali ya. Kita akan review kembali singkat ya, Kak Aris ya. Boleh, biar untuk mengingat kembali ya. Kemarin sudah kita bedakan. Kita akan ulas sebentar lagi, kita ulas sedikit agar ingat. Ingat lagi ya. Siapa tahu adik-adik ini sudah ada yang mulai lupa. Apa itu simpul, apa itu jerat, apa itu ikatan. Maka hari ini nanti adik-adik mungkin akan bisa tahu, oh ini tuh fungsinya jerat, oh ini tuh fungsinya simpul, oh ini tuh fungsinya ikatan di dalam kehidupan sehari-hari. Dengan kami berdua mungkin adik-adik akan lebih hebat, nanti lebih terampil dalam hidup di dalam masyarakat. Oke, gitu. kita akan belajar. Banyak sekali anggota pramuka itu yang kadang masih kebolak-balik antara tali, salah persepsinya, simpul, ya, jerat, dan ikatan. Betul sekali. Oke. Kita akan ulas satu persatu ya, mana yang tali, simpul, jerat, dan ikatan. Pertama adalah mengenai tali. Oke, tali. Tali. Kemarin udah lihat ke Kak Awang ya, tali itu apa sih? Gitu ya. Tali itu adalah barang yang berutas-utas, panjang. Ya. Jadi tali yang seperti itu, Kak Aris, itu tali dadung. Itu tali dadung serat nanas kalau nggak serat goni itu kelihatannya. Ada tali. Terus ada yang juga yang sangat familiar dengan kehidupan kita ya. Itu namanya sudah identik. Kalau ada tali putih seperti itu tali pramuka. Padahal sebetulnya yang punya tidak hanya pramuka, tapi yang sering menggunakan adalah adik-adik pramuka dan kakak-kakak yang berikut di dalam gerakan pramuka yang sering menggunakan tali itu. Oke, jadi tali. Kalau tali berarti adalah kita menunjuk untuk bendanya. Bendanya. Oke, sudah jelas ya. Tali adalah bendanya. Selanjutnya adalah mengenai simpul. Simpul, kemarin apa adik-adik simpul itu? Simpul, simpul. Ini juga akan bermanfaat di dalam kehidupan sehari-hari, Kak Awang ya. Simpul itu. Ayo coba sebutkan tadi ini simpul apa? Simpul. Oh iya. Oke, kita praktekkan satu, Kak Aris. Boleh, Kak. Boleh. Simpul apa nih? Oke, kita praktekkan ya. Mengenai simpul. Contoh simpul. Simpul apa ya, Kak Aris, yang paling mudah ya? Simpul, biasanya simpul hidup. Simpul hidup, coba simpul hidup. Lebih mendekat, Kak, ke kamera. Simpul hidup itu ada berbagai macam ya, tapi biasanya digunakan seperti ini, masuk, terus masuk. Ciri khasnya adalah, sebenarnya ini juga untuk menjerat, nah kelas terjadi itu untuk menjerat sebenarnya. Tapi kalau belum ada satu benda, ini masih namanya simpul sebenarnya. Kalau ada tambahan satu benda, sudah menjadi jerat. Ciri khasnya simpul hidup adalah, kalau bahasa Jawanya tali wangsul. Tali wangsul. Karena bisa ditarik kembali lagi seperti ini, Kak Awang. Itu di Jawa itu. Kalau itu berarti bisa untuk rantai juga ya, Kak Aris ya? Oh iya, Kak Awang. Ini biasanya kalau adik-adik atau yang penggalang ya biasanya sudah mulai mahir di dalam buat jerat, ikatan dan simpul. Mereka akan menguali simpul rantai untuk menghias tongkatnya ini. Sebagai untuk hiasan, juga sebagai dalam hal disandangkan seperti tali dalam senapan. Nah, biasanya diawali dengan simpul hidup. Nah, kalau ini caranya tidak harus seperti tadi. Caranya adalah dua jari ini kita masukkan lubang ini, terus kita ambil nih. Nah, kita ambil misal seperti ini, Kak. Diawali seperti ini. Nah, ini kalau ditarik juga lepas. Nah, kita awali dengan simpul rantai dengan seperti menggunakan simpul hidup awalnya. Nah, terus kita buat lagi, kita ambil dari dalam seperti ini. Nah, kita lari lagi. Nah, masuk lagi ya, begini ya berarti ya. Masuk, setelah masuk kita ini masukkan, jangan sampai habis. Kalau sampai habis nanti nggak jadi. Ya, seperti ini. Terus kita masukkan lagi seperti ini. Maka jadilah simpul rantai. Kenapa? Karena bentuknya berantai-rantai ya. Bagaimana untuk melepas untuk menguncinya? Maka sisa ini harus dimasukkan ke sini, sisa talinya yang pendek ya, kelihatan di kamera. Nah, ini dimasukkan ke sini sehingga terkunci. Nah, kalau melepaskan karena sudah menjadi ciri khas ya,
ikatan itu atau simpul itu harus kuat, mudah diurai, mudah dibuat, mudah dilepas. Seperti ini juga mudah dilepas kembali lagi semula, gitu ya. Itulah keunikannya di dalam kegiatan di kepramukaan tentang teknik simpul dan ikatan tadi. Simpul ada banyak ya adik-adik ya. Tadi kita sudah belajar simpul. Ada yang simpul, ada simpul tadi simpul boolean. Simpul 8 tadi. Simpul 8 bisa dibuat simpul 8 yang menyerupai angka 8. Terus ada juga kalau misalkan teman-teman nanti ada simpul 8 yang ada lubangnya atau simpul 8 on byte. Nah, ini lubang ini juga. Ini bagi adik-adik yang sudah suka high group ya Kak ya. Ada mengenai simpul. Simpul 8 dan jenisnya ada banyak. Ada simpul apa lagi ya? Ada simpul yang kan butterfly atau simpul kupu-kupu. Ini malah Kak, ya, saya belum bisa menguasai Kak Awang ini kalau bentuknya seperti kupu-kupu ya. Ini hanya khusus Kak Awang ya. Kak Awang ini luar biasa. Banyak sekali simpul ya. Berarti simpul itu adalah hasil bentukan dari tali ya. Bisa tali 2 atau lebih. Gitu. Simpul udah paham ya? Paham ya. Adik-adik paham tentunya lah. Paham ya. Simpul itu. Simpul. Selanjutnya adalah mengenai jerat. Wah ya ini menarik sekali. Kalau simpul tadi adalah tali, kalau jerat adalah harus menggunakan satu benda kawan. Kita ambil lagi ya satu, tadi lupa ini ya. Contoh adalah jerat pangkal dan jerat jangkar. Ya kita praktekkan Kak Aris. Oke. Coba ya. Pakai yang kecil apa yang besar ya Kak ya? Sama ya. Bebas. Yang penting kelihatan kontras. Oke. Nah, kalau jerat pangkal ini adalah silang jauh namanya. Ada lubang ini kita ambil seperti ini, maka menjadi jerat pangkal. Kelihatan belakang. Oh, di belakangnya begini ya. Nah, ini namanya jerat pangkal. Jerat pangkal. Nah, seperti tadi fungsinya adalah menjerat. Nah, seperti Kak Awang sering cerita nih, kalau kaki ayam satu kena tali, keikatan namanya terjerat. Nah, gitu ya. Itu yang sering saya ingat Kak Awang kalau Kak Awang bercerita itu sampai sekarang saya masih ingat, terjerat ini. Terjerat, jadi kaki ayamnya terjerat. Terjerat. Nggak ada kaki ayam kena satu terikat tuh, nggak ada. Terikat itu berarti 2. Tapi kalau 2 kakinya di tali terikat. Maka sama seperti ikatan itu adalah 2 tali dengan 2 benda. 2 benda. Itu langsung ke ikatan ya. Iya, ikatan. Kalau tadi jerat sudah, kalau jerat tadi ada pangkal atau jangkar tadi jerat. Kalau ikatan itu adalah lebih dari satu benda. Jadi bendanya ada 2. Jadi tadi kita sudah belajar mengenai ikatan palang ya, pangkal atau ikatan palang dan jerat pangkal dan atau jerat silang. Ikatan silang. Tadi sudah. Oke, seperti di gambar, mungkin adik-adik mungkin akan bisa mempraktekkan. Terus sebetulnya gerakan pramuka kayak gini tuh untuk apa ya sebetulnya? Apakah hanya pramuka? Pramuka seringkali buat tenda. Kalau untuk tenda kan ketika perkemahan. Kalau untuk kehidupan sehari-hari untuk apa, Kak Aris? Ini Kak Awang. Sebenarnya maka adik-adik itu selain bisa penggunaan simpul, maka harus tahu mengaplikasikannya, mengembangkannya. Dengan apa? Dengan keadaan yang ada, misalnya kita tenda itu biasanya menggunakan jangkar. Maka kalau kita di orang-orang punya hajat, biasanya kan memasang deklit itu Kak, terpal ya. Maka kita bisa gunakan itu. Terus ada yang mau bikin misalnya Idul Kurban kemarin banyak ribut kemarin ya. Kemarin ya. Banyak kambingnya yang terjerat gara-gara ikatannya tidak salah. Maka harusnya menggunakannya adalah ikatan boilen ya atau ikatan tiang ya. Ikatan apa? Jerat tiang maaf tapi ya. Malah menggunakan jerat lasso terjerat. Maka banyak kambing sudah mati sebelum korban karena salah jerat itu. Ini jadi ada salah satunya adalah kehidupan sehari-hari bisa kita gunakan untuk mengikat kambingnya. Jadi kambing terikat biar kambingnya tidak terjerat. Oke, ada lagi. Dalam kehidupan anak kos ya kan. Anak kos ini yang keadaan darurat nih, mau menjemur pakaian Kak Awang. Ini kan mungkin Kak Awang pengalaman nih sebagai anak kos ya, lama sekali ya kuliahnya itu. Terpaksa menggunakan ini tiang atau kayu bambu ya yang disambung dan menggunakan ini tripod namanya ikatan kaki 3.
Biasa menggunakan ikatan 8 juga. Ternyata bisa digunakan untuk jemuran. Ini ada. Nah, itulah yang harusnya adik-adik kuasai di situ. Jadi pramuka itu seperti filosofinya adalah berguna di mana saja. Tidak panikan lah gitu. Gitu. Ada lagi ya. Wah, ini lebih kreatif lagi. Nah, ini. Iya. Bisa gunakan untuk rak sepatu rak sepatu buat rak sepatu lah. Ini adalah contoh-contoh mengenai pionir dalam kehidupan sehari-hari. Tantangannya adalah adik-adik dapat membuat sesuai dengan kreativitas masing-masing ya di rumah ya. Silakan. Atau di pangkalan. Silakan bisa buat tiang bendera, bisa buat menara dan sebagainya. Gitu. Contohnya ada banyak banget sekali. Bisa dipraktikkan. Gitu. Yang penting adik-adik sudah bisa memahami simpul, jerat ikatan, diulang-ulang sampai bisa sampai dengan mata tertutup juga mata tertutup langsung bisa digunakan untuk kehidupan sehari-hari. Oke, terima kasih itu ya Kak Arsya pada hari ini ya kita berbagi ya. Kita berbagi pada hari ini sudah belajar mengenai jerat, simpul, ikatan dan penggunaannya dalam kehidupan bermasyarakat. Gitu. Cukup sekian, kita akan ketemu di materi yang lain ya Kak Aris. Iya, siap kawan. Kita masih terus bersama ini. Kak Awang dan Kak Wais. Kita undur diri terlebih dahulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Salam